Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Semoga Allah Subhanahu wa taala manjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiyah zahiran wa batinan, dan juga orang tua kita bersama Al-Habib Hamid, dan juga para habaib yang lainnya, para asatid, para masyayikh, para guru, ikhwani, saudara-saudaraku semuanya yang hadir di majlis Rasulullah ini. Alhamdulillah, di bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh kemuliaan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala bisa merayakan bulan maulid tersebut. Semoga kita di bulan maulid ini bisa benar-benar mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya ya, kita nggak akan bisa melakukan apa-apa tanpa ada cinta. Kita nggak akan bisa berkorban untuk siapa dan untuk apa tanpa ada dasar cinta. Apa sebabnya para sahabat mereka berkorban habis-habisan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Utsman bin Affan itu orang kaya. Dia persiapkan pasukan 1000 pasukan dari dana sendiri. Satu orang itu dengan pakaian baju besinya, dengan kudanya, dengan pedangnya, dengan makannya selama perjalanan pulang pergi, semuanya dari Sayyidina Utsman. Itu satu orang, dan itu beliau 1000 semuanya beliau siapkan dari uang saku beliau sendiri. Ya, kalau kita mau cari orang dermawan seperti Sayyidina Utsman zaman sekarang repot. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu uangnya semuanya ditaruh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah terjadi abahnya Sayyidina Abu Bakar, Abi Kuhafah kalau tidak salah, itu nggak bisa ngelihat. Ketika Sayyidina Abu Bakar hijrah sama Rasulullah, beliau bawa itu uangnya semuanya. Ya, yang tertinggal di rumahnya Sayyidina Abu Bakar itu abahnya sama Asma, kalau tidak salah, salah satu putrinya. Ya, abahnya nggak kelihatan, cuman abahnya tanya gini, mana itu? Masa dia keluar dari rumah ini dengan membawa uangnya semuanya? Sama keluarganya diambilkan satu kantong diisi batu, ditaruh di depan meja, dipegang sama abah. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Kalau dia keluar enggak bawa duit enggak apa-apa. Padahal itu dikira uang emas, padahal itu cuma hanya padahal uangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau bawa semuanya sampai ke kota Madinah. Dan banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum wa arda, mereka semua korbankan jiwa mereka, harta mereka, semua yang mereka miliki li ajal apa? Kenapa? Kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini obat untuk zaman sekarang. Zaman sekarang ini orang belum bisa cinta sama Rasulullah. Ya cuman kalau ikut-ikutan, ya saya cinta iya, tapi cinta yang benar-benar dari hati belum ada. Galil, sedikit. Kalau kita benar-benar cinta dari hati kita sama Rasulullah SAW, nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat. Mau duduk di majelis taklim lama, mau belajar lama, mau kita keluarkan uang kita untuk semua dakwanya Rasulullah SAW, nggak ada yang berat. Bahkan kalau jiwa kita korbankan untuk dakwanya Nabi Muhammad, gak ada yang berat. Masalahnya terletak dari apa? Cinta.
Ya, beda. Orang yang melakukan sesuatu dasarnya cinta sama orang yang sekedar melakukan. Sampean, antum semua ini kalau nggak cinta sama guru, terus kemudian diperintah sama guru, kira-kira antum gimana ngelakukan? Ya sekedar melakukan. Ya khair Ustaz, ya Bib. Tapi kalau antum melakukan perintah tadi dasarnya cinta, beda hasilnya. Ya, semua urusan kita yang akhirat ini kalau tidak didasari dengan rasa cinta maka hasilnya nggak ada. Tapi kalau semua yang kita lakukan dasarnya kita cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hasilnya seperti para sahabat. Antum lihat para sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya, Abu Hurairah, Bilal. Antum buka sejarah mereka, tidak ada di antara mereka yang nyesel mengeluarkan uangnya, yang nyesel ya mengeluarkan tenaganya, tidak ada. Bahkan kalau perlu mereka mati hidup lagi untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat itu bukan fugoro, mereka itu orang kaya semua. Sayyidina Utsman orang kaya, Sayyidina Umar orang kaya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang kaya, ya. Semuanya, hanya ada beberapa para sahabat yang memang mereka nggak punya. Tapi tidak punyanya mereka korbankan apa yang mereka miliki, dan subhanallah, apa yang mereka keluarkan untuk Rasulullah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum baca sejarah, nggak ada sejarahnya sahabat mati kelaparan. Sahabat mati ninggalkan utang, nggak ada ceritanya. Kenapa? Dari kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka korbankan semuanya. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat nama kamu wahai Muhammad. Jelas yang korban untuk Rasulullah pasti diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya saja diangkat, dikasih surga oleh Allah taala, masa dunia enggak dikasih? Enggak mungkin. Paham tom ya? Tapi ingat dasarannya apa? Cinta. Antum kemarin kalau tidak salah, saya masih ingat beberapa pertemuan yang lalu, saya masih ingat guru kita Habib Idrus menerangkan tentang surga. Oke, surga itu ya besar, adna darajahnya orang mukmin, pendeknya orang mukmin yang paling rendah derajatnya, dia punya surga langit sama bumi, jaraknya langit sama bumi, itu istananya satu orang mukmin. Sampean metu toko Jawa Timur gak tahu? Iya, metu toko Jawa Timur gak? Nah nanti kalau anda masuk surga, kerajaan anda itu sebesar dunia dan langit, begitu besarnya ya. Surga itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan interior yang begitu megah, sampai disebutkan mala ainun ra'at, nggak pernah dipandang oleh mata. Yang pernah ngeliat surga cuma satu orang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa belum wafat, bukan di surga sekarang, ada di langit, beda lagi tempatnya, bukan di surga, di yang nanti pertama kali orang yang masih hidup dengan jasadnya masuk ke dalam surga ya, nah, dia pemilik surga, dia cek dulu surga itu, dilihat dulu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu surga seperti apa. Cuma Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lainnya nggak pernah masuk surga. Itu surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan interior semua isinya dikasih nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya dikasih yang sama dengan apa yang kita fahami. Makanya antum sering dengar tiangnya surga, tiang namanya sama seperti tiang, biar kita bisa mikir, oh ada tiangnya itu surga. Padahal tiangnya bukan sama seperti tiang yang kita miliki di dunia ini. Benar nah? Pintu di surga itu ya kita pahamnya pintu, tapi bukan pintu yang kita maksud, beda lagi bentuknya. Itu nama para ulama memberikan itu namanya
tagribul amthal. Jadi ngasih gambaran yang lebih mudah difahami. Kita nggak pernah tahu surga itu modelnya seperti apa, maka dikasih nama oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama seperti yang kita fahami. Makanya ya, antum dengar ada pohon di surga, ada berlian di surga, tapi ingat itu namanya saja yang sama. Modelnya seperti apa kita tidak pernah ada yang tahu. Antum tahu kan, tidak ada satu interior di surga kecuali ada namanya siapa? Ada namanya siapa? Ada namanya Rasulullah. Tahu kenapa sebabnya? Tahu kenapa sebabnya? Ente lihat bidadari yang cantik, anggun, yang bahkan sampai disebutkan dalam satu riwayat, satu helai kain bidadari. Ini satu helai kain bidadari ini kalau jatuh ke bumi, satu bumi baunya wangi. Katus sampai tetap ambune wangi. Itu satu helai bidadari, itu satu helai kain daripada bidadari. Belum bidadarinya yang ente lihat. Paham? Itu di dahinya bidadari ada namanya siapa? Ente ngelihat pohon begitu besar yang sampai disebutkan pohon itu, baru kita hanya kretek kepingin buah itu langsung turun di depan kita. Kita tinggal makan. Di pohon itu ada tulisannya siapa? Ada namanya siapa? Tahu kenapa sebabnya? Biar ente tetap ingat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di surga dengan inti menikmati kenikmatan yang begitu hebat, tapi inti akan selalu ingat dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dan perlu antum ingat, masuknya antum ke dalam surga jasa daripada Rasulullah SAW. Faham tuh ya? Mahabbah yang kuat, cinta yang kuat menghasilkan ringannya kita untuk berbuat apapun demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking kuatnya cintanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai beliau mengatakan, kalau di surga nggak ada Rasulullah, saya nggak kepingin masuk surga. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai mengatakan seperti itu ya. Kalau di surga nggak ada Nabi Muhammad, nggak pengen masuk surga.